Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas tentang 5 love languages atau 5 bahasa kasih ya, dan kenapa banyak masalah sebenarnya antara pasangan ya, suami istri, yang awal mulanya itu dari kebutuhan emosi yang nggak terpenuhi ya, dan akhir-akhirnya jadi masalah antara pasangan. Oke. Ini dari pengalaman saya sendiri, dan saya dulu sering berantem sama istri saya hampir tiap hari, kadang-kadang nggak ngobrol sampai beberapa hari ya, karena tangki emosi kita ya, disebutnya seperti emosi kita nggak terpenuhi, dan akhirnya kita nggak bisa saling mensupport masing-masing. Oke, jadi kita lihat dulu pertama ada apa aja dalam bahasa kasih. Yang pertama yaitu physical touch, yaitu keinginan untuk disentuh. Oke, dan kedua quality time, keinginan untuk ngobrol atau main bareng. Oke, waktu berkualitas dengan pasangan. Yang ketiga act of service, atau dilayani atau merasa dibantu sama orang lain. Oke, dan words of affirmation, yaitu menerima pujian, dan receiving gift atau menerima hadiah. Oke, nah masalahnya pada saat kita masih kecil, misalnya kebutuhan salah satu nggak terpenuhi, itu menjadi sesuatu yang kita sangat inginkan pada saat kita dewasa. Oke? Misalnya, kalau pada saat kamu masih kecil, kamu nggak pernah misalnya dipuji sama orang tua sendiri, nggak pernah dibilang kamu anak yang pinter, orang tua kita bangga dengan kamu, mama papa bangga dengan kamu. Kalau kamu nggak pernah menerima pujian dari orang tua, kamu bakal mencari pujian ini dari orang lain. Ya, dan orang lain itu biasanya ya suami kamu, istri kamu, ya, atau orang lainnya ya dari orang lain setidaknya. Oke, semakin kita semakin bahasa kasih kita nggak terpenuhi waktu kita masih kecil, semakin kita mencari bahasa kasih itu. Dan ini masalahnya, kalau antara pasangan nggak bisa memenuhi kebutuhan bahasa kasih masing-masing, yang ada berdua saling berantem, nggak mensupport masing-masing. Pasangan yang harmonis, yang ideal, yaitu pasangan yang bisa saling mengisi emosinya, kebutuhan emosinya, dengan memenuhi semua 5 bahasa kasih. Oke? Tapi masalahnya karena banyak ya, termasuk saya dan istri saya, kita punya trauma dari kecil, merasa nggak disayangi sama orang tua waktu kita kecil, atau mungkin merasa sering dibanding-bandingin dengan kakak atau adik atau apapun itu menjadi perasaan bahwa saya tidak cukup mendapatkan words of affirmation atau pujian dari orang tua saya, karena orang tua saya selalu sayang sama misalnya kakak saya atau adik saya, tapi nggak sayang sama saya atau apapun itu ya skenario-nya. Tapi intinya kamu ngerasa kamu mendapatkan pujian. Nah, pada saat kita dewasa, kita punya suami istri ya, kalau kamu tidak dipuji sama pasangan kamu merasa kamu nggak disupport, dan akhir-akhirnya kamu nggak mensupport pasangan kamu. Akhirnya alasan kenapa banyak cowok yang ditolak untuk berhubungan intim, dia sangat sakit hati karena dia butuh physical touch dari pasangannya, dan dia juga butuh diterima oleh pasangannya ya, masuk ke act of service, dilayani sama pasangannya ya, dan juga butuh quality time, yaitu ngobrol bareng, main bareng ya, berhubungan intim. Ini masuk ke quality time. Ini makanya saya sering bilang, kebutuhan intim yang terpenuhi antara pasangan ini adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang antara pasangan. Oke, ada 3 sebenarnya komponen untuk hubungan antara pasangan yang berhasil ya, yang sehat. Yang pertama yaitu friend chemistry. Friend chemistry itu dimana kalian bisa ngobrol bareng, main bareng sampai berjam-jam, oke? Dan kuncinya di sini, kalau kamu belajar sesuatu, mengembangkan diri, kayak saya misalnya sama istri saya, kita dua-duanya sering nge-gym, kita belajar tentang nutrisi, belajar tentang diet segala macam. Jadi kita berdua berkembang. Jadi kuncinya di sini, kamu harus belajar sesuatu dan berkembang. Kalau kamu nggak berkembang, kesimpulannya kamu nggak ada topik yang dibahas dengan pasangan kamu. Boring. Kalau kamu udah kenal pasangan kamu selama 10 tahun dan kamu nggak pernah berkembang secara fisik, mental, spiritual ya, dan pengetahuan juga nggak bertambah, ya kesimpulannya kamu ngobrolnya itu aja. Ya, saya nggak belajar hal yang baru, dia nggak belajar yang baru. Jadi kamu harus mengembangkan diri. Oke? Mau itu belajar tentang nutrisi, tentang bisnis, atau apapun itu, tapi kamu harus mengembangkan diri. Dan kedua, komponen kedua yaitu great sex. Kamu butuh hubungan intim yang baik ya di dalam kamar. Kalau kamu nggak terpuaskan dalam hubungan intim, ini masalahnya bisa kemana-mana. Banyak istri yang sering marah-marah sama suaminya, kenapa kamu nggak pernah, kenapa kamu selalu nonton bola, nonton berita, nggak pernah punya waktu untuk misalnya main sama saya. Tapi intinya karena mereka nggak mendapatkan hubungan intim yang cukup ya, yang terpuaskan, dan akhirnya kebutuhan emosi nggak terpenuhi. Oke? Ya misalnya nggak merasa kamu pernah cukup quality time dengan pasangan misalnya gitu, oke? Dan mungkin kamu nggak mendapatkan sentuhan juga dari pasangan. Oke? Ini alasannya kenapa banyak orang yang bilang saya nggak mau berhubungan intim sampai hubungan saya baik.
Saran saya udah hubungan intim dulu aja, nanti hubungannya bakal membaik justru. Oke, kebalikannya. Jangan tunggu hubungan jadi baik baru hubungan intim, ya, tapi hubungan intim aja dulu, nanti hubungannya bakal menjadi baik. Oke. Jadi saya ngajarin juga yang namanya daily devotion, di mana kamu tiap hari harus nanti dalam kelas online saya ajarin pokoknya. Semua saya dibahas dengan detail. Oke. Jadi itu yang kedua, great sex, kamu butuh hubungan intim ya. Walaupun kamu punya hubungan yang baik antara pasangan, kamu bisa ngobrol, bisa liburan bareng, tapi kalau kamu nggak ada hubungan intim yang baik, akhir-akhirnya hubungan bakal rusak juga. Dan ketiga, ini yang paling susah ya, untuk hubungan jangka panjang bisa berhasil, butuh yang namanya respect. Harus bisa saling menghormati. Nah sayangnya sebenarnya banyak cewek yang nggak respect lagi sama suaminya sendiri. Kenapa? Karena banyak suami yang zaman sekarang semakin kesini semakin lemah, oke, secara fisik, secara mental, dan makin emosional juga. Karena gaya hidup zaman sekarang. Jadi banyak cowok tuh yang sebenarnya nggak bisa bikin keputusan, nggak bisa memimpin, ya, dan juga nggak bisa speak up, nggak bisa dan juga sering emosional, dikit-dikit emosional, dan juga banyak cowok yang nggak bahagia secara umum, oke. Dan testosteron juga rendah karena gaya hidup zaman sekarang, makan makanan karbohidrat olahan. Jadi gaya hidup zaman sekarang itu membuat cowok semakin lemah, oke, secara fisik dan juga secara mental. Jadi cowok tuh lebih ke cewek-cewekan, lebih kayak PMS. Cowok tuh jadi hormon testosteronnya rendah, estrogennya tinggi, akhirnya bikin cowok makin emosian, gitu, oke. Dan ini yang bikin semakin parah lagi hubungan antara pasangan suami istri. Kenapa? Karena istri mengharapkan suami yang bisa melindunginya, yang bisa mencari nafkah, tapi justru banyak cowok yang nggak bisa diandelin zaman sekarang, oke? Ini makanya alasan saya selalu bilang ya ke semua cowok, kamu harus yang namanya nge-gym, ngebangun otot, atau belajar bela diri, atau apapun itu, karena sebenarnya sebagai cowok kita harus bisa melindungi istri kita, walaupun misalnya kita nggak harus berantem, tapi kita harus tahu cara berantem kalau kita harus berantem gitu. Apa maksudnya? Zaman kita manusia purba ya, dulu cowok tuh harus bisa berburu untuk makanan, ya, sekarang harus bisa nyari nafkah, dan harus bisa melindungi keluarga dari bahaya, mau itu bahaya dari hewan, bahaya dari apapun. Jadi kesimpulan sebagai cowok harus kuat secara fisik, secara mental, dan bisa cari makan, gitu. Jadi kalau cowok nggak kuat secara fisik, ya, secara mental, terlalu emosional, dan juga nggak bisa nyari nafkah, sebagian cowok mungkin kadang-kadang mendapatkan masukan dari orang tua sendiri, nggak bisa nyari nafkah sendiri, cewek ngerasa nggak aman dengan cowok seperti itu. Oke, ini makanya penting banget buat cowok untuk nge-gym, bangun otot, belajar bela diri, ya, kuat secara fisik dan mental, dan menantang diri sendiri untuk terus berkembang, gitu. Jadi saya ulang lagi, yang 3 komponen yang kamu butuhin. Yang pertama, friend chemistry, kamu butuh hubungan yang baik antara pasangan seperti teman, ya, kamu bisa ngobrol bareng sampai berjam-jam, kamu bisa main bareng sampai berjam-jam. Yang kedua, yaitu kamu butuh great sex, kamu butuh hubungan intim yang baik, ya, antara pasangan, yang terpuaskan secara emosi dan juga secara fisik, oke. Dan ketiga, kamu butuh respect masing-masing. Nah, ini yang respect ini bakal susah kalau kebutuhan emosi kamu nggak terpenuhi, gitu. Oke, jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan hubungan kamu antara pasangan, kamu harus bisa mengisi kebutuhan kasih masing-masing supaya kamu bisa support masing-masing. Oke, pasangan yang kuat itu adalah pasangan yang bisa mensupport masing-masing. Oke, dan pasangan yang lemah itu adalah pasangan yang nggak bisa mensupport masing-masing. Oke, ini alasannya kenapa banyak pasangan yang nggak bisa mensupport masing-masing. Banyak misalnya kayak suami nggak mendukung istrinya kalau ada masalah konflik dengan orang tua, tapi malah misalnya suami mendukung atau mensupport orang tuanya, memilih pihak orang tua. Nah, istri ngerasa dia nggak dilayani, nggak dibantu, act of service-nya. Apalagi kalau istri kamu punya masalah dengan waktu masih kecilnya nggak cukup disayangi sama orang tua, atau nggak dipuji sama orang tua. Kesimpulannya dia udah dari awal emosi udah nggak terpenuhi, dan kedua, suami juga nggak memenuhi kebutuhan tersebut, dan akhirnya tambah parah. Ya, sama dengan suami juga. Kalau suami misalnya punya masalah waktu semenjak masih kecil, mereka nggak mendapatkan pujian yang cukup, sentuhan dari orang tua yang cukup, dia bakal butuh ini sangat banyak, ya. Nah, ini kenapa harus bisa antara pasangan untuk bisa saling memenuhi kebutuhan emosi masing-masing, gitu. Nggak gampang, tapi karena saya bilang ini harus dijadwalin, direncanain, oke. Hubungan yang baik itu istilahnya nggak akan terjadi dengan otomatis, ya. Harus dengan sengaja kamu rencanain, ya, supaya bisa membaik. Nggak mungkin membaik sendiri, gitu. Dan itu nggak gampang, banyak perencanaan. Gimana cara komunikasi yang lebih baik, ya, gimana caranya supaya kita
nggak menyinggung masing-masing tiap hari. Gimana kita bisa meningkatkan hubungan kita dalam kamar dan di luar kamar, itu butuh dijadwalin, butuh direncanain gitu. Oke, segitu ya untuk video kali ini, semoga ngebantu. Dan kalau kamu pengen belajar lebih banyak lagi gimana cara untuk meningkatkan hubungan antar pasangan, kamu bisa ikutan coaching program saya ya. Ini coaching saya buat untuk para suami ya, yang mungkin kamu punya adiksi film biru ataupun judi atau apapun itu ya, gula. Sebenarnya cowok makin kesini makin adiksi segala macam, pokoknya dopamin ya, yang segala macam hiburan. Dan ini alasan utama kenapa cowok nggak bisa punya hubungan yang baik antara pasangan, karena adiksi tersebut. Banyak cowok yang sebenarnya zaman masih pacaran mereka mau nyetir berjam-jam demi pegangan tangan ya, seperti saya pernah bilang. Tapi zaman sekarang cowok semakin kesini nungguin cewek pakai makeup 5 menit aja setelah menikah nggak mau. Jadi kesimpulannya cowok itu udah hilang kesabaran dengan istrinya sendiri. Dan satu-satunya cara untuk bisa membalikkan ya hormon cinta ini yang di awal kamu dapat ya, oksitosin, serotonin, dopamin, yaitu dengan puasa dopamin ya, dengan berhenti adiksi-adiksi yang ngajarin kita namanya instant gratification, yang nyari jalan singkat. Itu satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan hubungan yang baik antara suami istri. Itu nggak gampang. Saya sendiri dulu punya kebiasaan kayak nonton film biru. Ini yang bikin saya sebenarnya malas. Setiap kali saya ada masalah dengan istri saya pikir ngapain susah-susah untuk meningkatkan komunikasi dengan dia kalau saya bisa nyari jalan singkat ke sini gitu. Jadi ini buat semua suami yang masih nonton film biru, kamu harus berhenti kalau kamu pengen meningkatkan hubungan antara suami istri, karena nggak mungkin bisa kalau nggak gitu. Kamu pikirin aja. Ingat nggak zaman dulu pacaran, ya kan? Rasanya jatuh cinta, yang kamu bakal nyetir berjam-jam dan berkorban buat pacar kamu dulu, istri kamu sekarang ya. Itu emosi-emosi itu, hormon-hormon cinta itu harus dibalikin lagi. Dan ini nggak akan balik secara otomatis, tapi dengan usaha gitu. Kalau kamu tertarik dengan program coaching ini, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com, booking waktu buat ngobrol dengan saya ya. Kamu bisa tanya-tanya dulu, nanti kalau cocok kamu bisa ikutan program coachingnya gitu. Sekali lagi semoga video ini ngebantu, dan sampai lain kali.